Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Tahun 1981, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan tenggelamnya kapal motor penumpang Tampomas II. Kapal Tampomas terbakar dan tenggelam di perairan Masalembo, Jawa Timur. Musibah itu terjadi pada tanggal 27 Januari tahun 1981. Kapal ini memuat penumpang sebanyak 1.054 dan 82 kru. Korban tewas sebanyak 431 orang. Kapal Tampomas II bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada Sabtu 24 Januari 1981 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tujuannya adalah Ujung Pandang. Rencananya kapal ini akan tiba di Ujung Pandang pada Senin 26 Januari 1981 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 11 waktu Indonesia bagian Tengah. Pada 25 Januari malam, di perairan Masalembo sekitar pukul 20 WITA, badai laut sementara mengamuk. Beberapa bagian mesin mengalami kebocoran bahan bakar. Lalu terjadi kebakaran. Inilah awal dari musibah itu. Api terus membesar. Para penumpang ketakutan. Kapal pertama yang melihat kebakaran itu adalah KM Sangihe. Kapal ini sedang dalam perjalanan dari Parepare menuju ke Surabaya. Mesin KM Sangihe akan diperbaiki di Surabaya. Nakoda kapalnya bernama Agus K. Sumirat. Di kapal Sangihe ini ada seorang penumpang. Dia seorang pemuda yang berasal dari Manado. Disebutkan usianya 20 tahun waktu itu. Pemuda pemberani itulah yang melakukan pertolongan pertama kepada para penumpang Tampomas II. Majalah Tempo edisi Maret 1991 yang melaporkan peristiwa itu menyebut nama pemuda itu adalah Yoce atau Yance Freddy. Demikian kutipan laporan majalah Tempo. Karena itu Sumirat menghendaki ada 2 tali. Siapa yang berani bawa tali ini ke sana, ujar Sumirat. Seorang pemuda yang menumpang kapal Sangihe tiba-tiba maju, menyediakan dirinya. Saya tidak tahan lagi mendengar jeritan mereka, ujar Yoce Freddy, 20 tahun, pemuda asal Manado, yang akan mencari kerja di Jakarta. Penumpang yang sudah berkumpul di haluan Tampomas kedengaran riuh sekali memang. Panas, panas, neraka, cepat kirim air, teriak mereka. Bersaut-sautan, sebagian tidak sabar lagi, menerjunkan diri ke laut, hanyut ke arah Tampomas. Persiapan mengirim Yoce segera dilakukan. Tali yang akan dibawa Yoce diikatkan di pinggangnya, agar kalau ia terjatuh bisa ditarik kembali. Waktu itu sudah pukul 12 siang. Yoce mulai merambat sambil bergantungan di tali pertama. Dengan menggerakkan seluruh tenaga dan keberaniannya, pemuda itu maju pelan pada tambang. Selamat! Yoce sampai di Tampomas II. Langsung ia mengikatkan tali itu. Tapi ia kaget. Saya terkejut sekali. Begitu sampai di Tampomas saya lihat sekitar 20-an mayat berserak di geladak, katanya. Mayat itu sudah berwarna hitam. Di antaranya seorang wanita tetap dalam keadaan merangkul anaknya yang berumur sekitar 3 tahun. Tali yang dibawanya sudah terikat di Tampomas. Tapi malang, belum selesai ditarik kencang, tali pertama sudah putus. Akibatnya Sangihe hanyut, lalu membentur Tampomas. Tali kedua pun putus. Semakin siang gelombang memang semakin besar, sehingga Sangihe terhempas menjauh dari Tampomas. Sementara hubungan tali tadi diusahakan, buah skoci diturunkan. Sebenarnya ada 4 skoci di Sangihe, tapi hanya 1 mesin listrik yang hidup yang hanya cukup untuk menurunkan 2 skoci. Itu pun yang 1 putus dan hanyut. Inilah Yoce atau Yance Freddy tersebut. Di majalah Tempo, keterangan fotonya tertulis seperti ini. Markonis KM Sangihe AA Abu Bakar bersama penumpang KM Sangihe Yance Freddy yang memberikan pertolongan pertama kepada korban KM Tampomas II yang terbakar di pangkalan Hatta, Pelabuhan Makassar, Ujung Pandang 1981.
Foto Tempo, Dahlan Iskan. Sungguh mulia si pemuda asal Manado itu. Setelah itu, apakah dia berhasil memperoleh pekerjaan di Jakarta? Bagaimana keadaan dia sekarang? Di mana dia sekarang? Apakah dia masih hidup? Jika usia Yoce atau Yance Freddy itu pada tahun 1981 20 tahun, maka di tahun 2020 ini, jika dia masih hidup, maka usianya 59 atau 60 tahun. Jika Yoce atau Yance ini dari Manado, dari Minahasa, Sangihe, Talaut, atau dari mana? Ingin sekali bertemu dengannya, mendengar cerita keberaniannya, cerita tentang kemanusiaan yang tentu sangat inspiratif.